Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Violita Apriliani, NPM 719212782. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang motivasi dan partisipasi kerja. Menurut Stefan Infanko dalam Hamli Arif Yusuf tahun 2018 mendefinisikan motivasi sebagai keinginan dan energi seseorang yang diarahkan untuk pencapaian suatu tujuan, atau motivasi adalah sebab dari tindakan. Selanjutnya yaitu teori motivasi. Menurut Hasibuan tahun 2014, teori motivasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu teori kepuasan atau konten teori yang memasatkan pada kebutuhan dan kepuasan individu yang menyebabkan bertindak serta berperilaku dengan cara tertentu. Teori ini memusatkan perhatian pada faktor-faktor kebutuhan dan kepuasan individu yang menyebabkan bertindak serta berperilaku dengan cara tertentu. Teori ini memusatkan perhatian pada faktor-faktor dalam diri orang yang menguatkan, mengarahkan, mendukung, dan menghentikan perilakunya. Yang kedua yaitu teori motivasi proses atau proses teori, yaitu yang memusatkan pada bagaimananya motivasi. Teori motivasi proses pada dasarnya menjawab pertanyaan bagaimana menguatkan, mengarahkan, memelihara, dan menghentikan perilaku individu-individu agar setiap individu bekerja sesuai dengan keinginan manajer. Yang ketiga yaitu teori pengukuhan atau reinforcement theory yang menitik beratkan pada cara di mana perilaku dipelajari. Teori-teori ini mendasarkan sebab dan akibat dari perilaku dengan pemberian kompensasi, misalnya seperti promosi, tergantung dari prestasi yang selalu dapat dipertanyakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja. Menurut Herbert tahun 2015 mengeklaim telah menemukan penjelasan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja, yaitu yang pertama hygiene factor yang meliputi gaji, kehidupan pribadi, kualitas, supervisi, kondisi kerja, jaminan kerja, hubungan antar pribadi, kebijaksanaan, dan administrasi perusahaan. Yang kedua yaitu motivation factor yang dikaitkan dengan isi pekerjaan, mencakup keberhasilan, pengakuan pekerjaan yang menantang peningkatan dan
pertumbuhan dalam pekerjaan. Selanjutnya yaitu tujuan motivasi. Menurut Hasibuan tahun 2014, tujuan motivasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan moral dan keputusan kerja karyawan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Yang ketiga, meningkatkan kedisiplinan karyawan. Yang ketiga, mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan. Yang keempat, meningkatkan kedisiplinan karyawan. Dan yang kelima, mengefektifkan pengadaan karyawan. Yang keenam, menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. Yang ketujuh, meningkatkan loyalitas, kreativitas, dan partisipasi karyawan. Yang kedelapan, meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan. Yang kesembilan, mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya. Yang kesepuluh, meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku. Selanjutnya yaitu jenis-jenis motivasi. Menurut Hasibuan tahun 2014, ada dua jenis motivasi, yaitu motivasi positif dan motivasi negatif. Adapun pengertiannya sebagai berikut. Motivasi positif. Manajer memotivasi bawahan dengan memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi di atas prestasi standar. Dengan motivasi positif, semangat kerja bawahan akan meningkat karena umumnya manusia senang menerima yang baik-baik saja. Yang kedua yaitu motivasi negatif. Manajer memotivasi bawahannya dengan standar mereka akan mendapat hukuman. Dengan motivasi negatif ini, semangat kerja bawahan dalam jangka waktu pendek akan meningkat karena mereka takut mendapat hukuman. Tetapi untuk jangka waktu panjang dapat berakibat kurang baik. Partisipasi adalah tanggung jawab karyawan yang didasari pada kesadaran penuh dalam manfaat dan dalam memanfaati dan mematuhi serta mengerjakan semua tugas pekerjaannya dengan baik. Atau partisipasi karyawan adalah di mana karyawan dalam suatu organisasi memainkan peran lebih besar dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dalam mewujudkan motivasi dan partisipasi kerja. Yang pertama yaitu prinsip motivasi, prinsip partisipasi. Dalam upaya memotivasi kerja, pegawai perlu diberikan kesempatan ikut berpartisipasi dalam menentukan tujuan yang akan dicapai oleh pimpinan. Contohnya seperti sebuah perusahaan menginginkan adanya produk baru yang akan dilakukan oleh perusahaannya. Maka di sini pegawai diharapkan dapat ikut serta berpartisipasi
memberikan ide-ide tentang produk apa saja yang hendak diciptakan dan bagaimana prosedur pengerjaannya. Yang kedua yaitu prinsip komunikasi. Dalam sebuah perusahaan, komunikasi dan informasi antara atasan dan bawahan atau sesama pegawai harus terjadi dengan lancar agar pekerjaan pun berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan. Contohnya seperti pemimpin mengkomunikasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha pencapaian tugas dengan informasi yang jelas. Pegawai akan lebih mudah dimotivasi kerjanya. Yang ketiga yaitu prinsip mengakui andil bawahan. Pemimpin mengakui bahwa bawahan mempunyai andil di dalam usaha pencapaian tujuan. Dengan pengakuan tersebut, pegawai akan lebih mudah dimotivasi kerjanya. Contohnya, dalam membuat suatu keputusan, pemimpin juga harus memberikan kesempatan dan mengikut sertakan pegawai agar pegawai merasa benar-benar dibutuhkan di perusahaan tersebut, dan secara otomatis mereka akan termotivasi untuk lebih giat bekerja dan berpartisipasi menuangkan ide-idenya. Yang keempat yaitu prinsip pendelegasian wewenang. Pemimpin yang memberikan otoritas atau wewenang kepada pegawai bawahan untuk sewaktu-waktu dapat mengambil keputusan terhadap pekerjaan yang dilakukannya, akan membuat pegawai yang bersangkutan menjadi termotivasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh pemimpin. Dan yang terakhir yaitu prinsip memberi perhatian. Pemimpin memberikan perhatian terhadap apa yang diinginkan pegawai bawahan, maka secara tidak langsung mereka akan termotivasi bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemimpin. Contohnya itu seperti memberikan kompensasi kepada karyawan yang berprestasi sebagai bentuk apresiasi dan dorongan agar mereka semakin berpartisipasi dalam bekerja. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.